Alhamdulillahilladzi lahu mulkus samawati wal ard wa lam yattakhidh waladan wa lam yakun lahu syarikun fil mulki wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa ashkuruh atqana kulla syai'in sun'an wa tadbira wa asta'inuhu wa astahdihi wa astaghfiruhu wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lam yazal 'aliyan kabira. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh khairul bariyah wa mujaddidul hanifiyyah wa rafi'u liwa'il wahdaniyah wa muhattimu kiyanil wasaniyah arsalahu ila thaqalaini hadiyan wa mubashiran wa nadhira. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa azwajihi alladhina adhhaba anhumur rijza wa tahharahum tathira wa ashabihi wa atba'ihi sallama tasliman katsira. Amma ba'd, faya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik takwa, dengan menjalankan apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa saja yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Bersyukurlah hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala kenikmatan yang telah Dia berikan kepada kita, dan memohon ampunlah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala dosa-dosa yang sering kali kita lakukan di setiap harinya. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir nanti. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Salah seorang ulama yang bernama Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala pernah mengatakan, asyaddu 'uqubatin fid dunya an yumsikallahu lisanaka an dzikrihi subhanahu wa ta'ala. Di antara siksaan yang paling pedih yang dirasakan oleh manusia di dunia adalah ketika lisanmu sulit untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hatimu sulit untuk mengingat Allah Azza wa Jalla. Sungguh benar apa yang dikatakan oleh beliau di atas, bahwa sulitnya lisan dan kosongnya hati dari mengingat Allah merupakan bentuk siksaan paling pedih yang pernah ada di muka bumi ini. Namun sayangnya banyak dari kita yang tak menyadari siksaan tersebut. Bahkan yang lebih parah dari itu, ada sebagian dari kita yang merasa nyaman-nyaman saja dengan kondisi di atas kemaksiatan, meninggalkan berbagai macam kewajiban, dan bangga atas segala dosa yang telah dikerjakan. Na'udzubillahi min dzalik, summa na'udzubillah. Orang-orang yang berada di atas kenikmatan, padahal dia gemar melakukan kemaksiatan,
sejatinya dia sedang disiksa, dihukum dan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sengaja membukakan segala pintu kenikmatan bagi mereka. Allah sengaja membuat mereka bahagia sejenak. Namun ketahuilah wahai jamaah rahimani wa rahimakumullah, setelah itu Allah akan menurunkan azab kepada mereka, yaitu para pelaku maksiat. Perhatikanlah firman Allah Subhanahu wa taala berikut. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam Al-Qur'an surat Al-An'am ayat ke-44. Di situ Allah berfirman, "Falamma nasu ma dzukiru bih." Ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, mereka melupakan Al-Qur'an, melupakan kewajiban-kewajiban yang sudah seharusnya ditunaikan, mengabaikan perintah-perintah Allah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'." Maka akan kami bukakan seluruh pintu kesenangan untuk mereka. Para pelaku maksiat yang terus berada di dalam kemaksiatannya dan tidak mau bertaubat, maka Allah akan hukum dengan membuka berbagai macam kenikmatan. Namun setelah itu apa? Hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah. Dan hingga pada akhirnya, ketika mereka bergembira dengan apa yang telah mereka dapatkan, dengan apa yang telah mereka dapatkan dari kenikmatan yang dihasilkan dari kemaksiatan mereka, maka kata Allah, akhadnahum baghtah. Ketika mereka sedang berada di puncaknya kebahagiaan, maka Allah siksa mereka secara tiba-tiba. Fa idza hum mublisun. Maka ketika itu pula mereka pun terdiam putus asa. Al-Quran surat Al-An'am ayat ke-44. Jamaah rahimakumullah, Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala menjelaskan ayat di atas. Allah akan membukakan pintu-pintu rizki dari setiap apa yang mereka, yaitu para pelaku maksiat, inginkan, dan kebebasan dalam memilih kenikmatan tersebut. Ini merupakan bentuk istidraj dari Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka. Ketika mereka berada dalam kelenaan dan berada di puncaknya kesenangan atas apa yang dilimpahkan kepada mereka, Allah pun menghukum, mengazab dan membinasakan mereka secara tiba-tiba. Jamaah rahimakumullah, istidraj adalah penguluran waktu, penguluran nikmat yang sengaja Allah berikan kepada para pelaku maksiat sebagai bentuk siksaan di dunia sebelum di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bihadyi sayyidil mursalin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa li jami'il muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, demikianlah istidraj akan terasa mengerikan bagi orang-orang yang masih beriman, dan akan terasa biasa saja bagi para pelaku kemaksiatan. Orang-orang yang beriman pasti akan khawatir dengan penguluran nikmat tersebut. Adapun orang-orang yang tak beriman, mereka akan terus tertawa bahagia di atas dosa yang tak disadarinya. Dalam sebuah hadis disebutkan dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza ra'aitallaha yu'til 'abda 'ala ma'asihi ma yuhib,
fa innama huwa istidraj. Apabila engkau melihat Allah memberikan kepada seorang hamba segala hal yang hamba tersebut inginkan, Allah memberikan segala kenikmatan kepada seorang hamba dan hamba itu menginginkan hal tersebut, padahal dia berada di atas kemaksiatan, nggak pernah menjalankan kewajiban-kewajiban Allah, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innama huwa istidraj. Hati-hatilah, ketahuilah itu namanya istidraj. Hadis riwayat Imam Ahmad dan dinilai sahih oleh Syekhul Albani. Al Hasan Al Basri rahimahullah juga pernah mengatakan, man wassa'allahu alaihi falam yara annahu yamkuruhu bih fala ra'yalah. Barang siapa yang diluaskan rizkinya padahal dia di atas kemaksiatan, sementara ia tidak menyadari bahwa Allah sedang memperdaya dirinya, maka sungguh ia tidak memiliki kesadaran yang bisa menyelamatkannya dari azab atau siksaan Allah Subhanahu wa taala. Hadza wa sallu wa sallimu rahimakumullah ala khairil anam nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama amarakum bidzalika rabbukum subhanahu wa ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب سميع مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.